Para sahabat terima yang terkasih, hari ini Senin 20 November 2023, kita akan mendengarkan kutipan Injil Lukas bab 18 yang mengisahkan Yesus yang menyembuhkan seorang buta dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Dalam Injil Lukas yang akan kita dengarkan itu tidak disebutkan oleh pengarangnya siapa namanya, nama orang yang disembuhkan Yesus itu. Tetapi dalam paralel dalam Injil Markus disebutkan dengan jelas nama orang yang disembuhkan oleh Yesus itu. Orang itu adalah Bartimeus. Dari kisah Bartimeus ini kita akan merenungkan bersama bagaimana kita merasakan betapa Allah itu baik hati. Kita akan merenungkan bersama bagaimana kita bisa melihat dan merasakan belas kasih Allah. Sikap yang ditunjukkan Bartimeus yang bisa kita teladani, yang pertama adalah Bartimeus dengan penuh kerendahan hati. Ia tahu bahwa ia membutuhkan bantuan dari Allah. Ketika ia tahu bahwa Yesus itu akan lewat di dekatnya, ia dengan penuh kerendahan hati bersuara nyaring untuk memohon belas kasih Allah. Semoga kita juga mempunyai kerendahan hati untuk memohon belas kasih Allah dan tidak menganggap apa yang sudah kita miliki, apa yang kita usahakan, apa keberhasilan kita itu adalah karya kita sendiri. Semoga kita menyadari bahwa apa yang sudah kita alami, kita rasakan, dan juga kita peroleh adalah juga belas kasih Allah. Lalu sikap selanjutnya yang ditunjukkan oleh Bartimeus adalah keberaniannya untuk menghadapi tantangan. Ketika ia mohon belas kasih Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus justru ingin membungkamnya. Tetapi itu tidak menyurutkan keyakinan Bartimeus untuk tetap bersuara memohon belas kasih Allah. Dari sikap Bartimeus ini kita bisa belajar supaya kita juga tetap berani menyuarakan apa yang kita butuhkan kepada Allah. Jangan sampai justru banyak hal yang ada di sekitar kita mengaburkan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk dekat dengan Allah. Apabila kita terganggu dengan apa yang ada di sekitar kita, mungkin sekali kita akan menjadi buta akan belas kasih Allah. Kita justru akan melihat hanya kenikmatan ataupun keberhasilan belaka yang dianggap sebagai keberhasilan kita sendiri tanpa belas kasih Allah. Maka kita diundang untuk berani menghadapi gangguan, menghadapi bungkaman-bungkaman yang ada di sekitar kita yang mengaburkan keyakinan kita bahwa belas kasih Allah itu nyata dalam hidup kita. Lalu sikap selanjutnya yang ditunjukkan Bartimeus adalah sikap iman yang mendalam yang menyatakan saya butuh apa yang saat ini sungguh menjadi kerinduan saya. Bartimeus menyatakan apa? Saya ingin melihat. Dan itu kebutuhannya yang paling dalam. Ia tidak ragu untuk menyatakan kepada Yesus, ia ingin melihat. Karena keteguhan imannya bahwa Yesus akan menunjukkan kuasanya, itu akhirnya yang juga membuat Kristus lalu membuka matanya. Keyakinan yang kuat ini perlu juga saudara-saudari yang terkasih kita miliki.
Saya tahu bahwa Kristus akan menunjukkan belas kasihannya. Saya tahu bahwa Kristus akan menyembuhkan saya. Jangan kendor, jangan pula merasa ragu-ragu. Allah melalui Kristus Putranya akan selalu mendengarkan apa yang menjadi kerinduan yang mendalam dari diri kita. Nah, sikap yang terakhir, saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih, ketika kita tahu belas kasih Allah itu telah datang nyata dalam diri kita dan kita bisa melihat dan merasakannya dengan konkret, maka seharusnya kita kemudian memuliakan Allah dan mengikuti Kristus dengan tanpa ragu lagi. Itu contoh yang juga ditunjukkan oleh Bartimius. Ketika ia sudah melihat, ia merasakan belas kasih Allah itu dengan nyata, maka ia memuji Allah dan ia mengikuti Kristus dengan tekun. Semoga kita juga mempunyai sikap seperti Bartimius, bahwa Allah yang luar biasa itu telah selalu menyatakan belas kasihannya kepada kita semua, sehingga kita perlu setiap saat pula untuk memuji dan mengikutinya dengan tanpa ragu-ragu lagi. Dengan mengikutinya terus-menerus, maka kita bisa melihat dan juga merasakan belas kasih Allah itu secara kontinu, terus-menerus. Bukan hanya sehari ini saya melihat belas kasih Allah, besok tidak lagi, tidak. Kalau kita sungguh mengikutinya dan memuji namanya setiap saat, maka kita juga akan merasakan, melihat belas kasih Allah itu setiap saat dalam kehidupan kita. Maka para sahabat Rema yang terkasih, semoga kita mempunyai sikap seperti Bartimius yang dengan penuh kerendahan hati dan juga berani menghadapi tantangan dan akhirnya merasakan belas kasih Allah dan kemudian memuji dan mengikutinya dengan tekun. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.